Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kolektif. Di sini kita akan melihat hal apakah yang terjadi buat kolektif saat ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya kalian, jangan dipaksakan, oke? Kolektif, sad news, a small child. Oke. Di sini saya merasa ada kolektif yang memiliki masalah dengan seorang anak kecil di sini, ataukah kalian berhubungan dengan orang yang masih bersifat seperti anak kecil? Oke, kalau saat ini kalian memiliki masalah itu, dalam artian ramalan ini buat kalian. Oke, kita akan dalami di sini tentang apakah hal ini. Jadi ada urusannya tentang anak kecil, ataukah berhubungan dengan orang yang memiliki sifat seperti anak kecil. Karena kartu ini dia melepaskan orang ini, atau dia ada di belakangnya orang ini. Mungkin kalian kolektif ingin meninggalkan orang yang seperti anak kecil ini. Ataukah kalau kalian misalnya bercerai, dalam artian di sini kalian mungkin harus meninggalkan anaknya kalian bersama suami atau istrinya kolektif di sini. Oke, mari kita dalami kembali hal apa lagi kah yang perlu kolektif ketahui untuk saat ini. Oke. Jadi di sini tentang The Hermit. Saya merasa kolektif, mungkin kalian sudah mendalami diri tentang situasi ini. Maka dari itulah kalian ingin meninggalkan orang ini. Mungkin kalian berhubungan dengan Virgo, atau kalian yang berbintang Virgo di sini. Let's clarify the Hermit. Six of Cups. Oke. Jadi ini saya merasa tentang orang lama. Ada kolektif di sini yang meninggalkan karena kartu ini juga dia seperti ada anak kecil. Bisa juga di sini seperti tadi kalian meninggalkan anaknya kalian karena mungkin sesuatu, misalnya kalian bercerai ataukah karena pekerjaan seperti itu. Mungkin kalian akan pergi ke luar negeri atau keluar dari kotanya kalian. Oke. Let's clarify Six of Cups. Let's clarify Six of Cups. Five of Cups in reverse. Oke. Jadi Five of Cups terbalik di sini menyatakan bahwa ada orang di sini yang sudah memaafkan seseorang. Kalau ini misalnya tentang pasangan, saya merasa kalian sudah melepaskan pasangan kalian ini dan juga sudah memaafkan orang ini. Karena kartu The Hermit merupakan orang yang sudah mendalami diri. Jadi kalian sudah mengerti mungkin dengan kekurangan orang ini. Atau di sini saya juga merasa karena kartu ini dia berhadapan dengan kalian. Buat kalian yang lagi ngambek saat ini, kalau ini ceritanya kalian lagi ngambekan, pasangan kalian dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian berdua. Dan dia mengharapkan kolektif untuk memaafkan kesalahannya dia atau melupakan kesalahannya dia. Oke. Thank you. Eight of Wands in reverse. Jadi Eight of Wands biasanya tentang orang yang berhubungan jarak jauh. Di sini karena kartunya dia terbalik menyatakan
Dalam artian orang ini ada di sekitarannya kalian. Dia dekat dengan kalian. Mungkin kalian tinggal satu rumah, tinggal satu kampung atau satu kota seperti itu. Atau dia mungkin tetangganya kalian. Atau dia mungkin suami atau istrinya kolektif di sini. Dan Eight of Wands juga di sini menyatakan tentang seseorang yang benar-benar mungkin dia orangnya sangat annoying, maksudnya dia seperti anak kecil seperti itu. Walaupun kalian sudah bilang kamu perlu merubah dirinya kamu perlu belajar memperbaiki diri, dia selalu bilang ya, saya akan perbaiki diri, ya, saya akan perbaiki diri, tapi tetap saja dia melakukan hal yang sama. Seperti anak kecil, sangat susah untuk diajarin, untuk diberitahu walaupun kalian sudah mungkin berkomunikasi sangat bijaksana, tetap juga dia orangnya ya, seperti itu. Eight of Wands in reverse juga menyatakan tentang orang yang miscommunication, jadi kali ada kesalahpahaman. Saya merasa di sini ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Let's clarify Eight of Wands in reverse. Wheel of Fortune. Oke. Dan Queen of Wands in reverse. Jadi saya di sini melihat karena ada Wheel of Fortune di depan dari Queen of Wands di sini menyatakan akan ada perubahan buat orang ini. Dia juga Queen of Wands, kalau dia kartunya terbalik mengatakan bahwa orang ini dia cepat lupa, dia pelupa seperti itu. Walaupun dia misalnya janji, oke, saya datang nanti jam 8, dia akan datang jam 9 karena saya lupa, karena dia lupa seperti itu. Orangnya pelupa, cepat lupa. Oke, sorry. Dan orangnya juga tidak begitu terorganize dengan kehidupannya dia. Dia orangnya cepat dobrak sana, dobrak sini, dobrak sana, dobrak sini. Seperti itu. Seperti ayam yang tidak ada kepalanya. Dia orangnya pergi ke sana, pergi ke sini, seperti itu. Oke. Oke. Jadi kalau kalian berhubungan dengan orang yang seperti ini, orangnya pelupa dan juga dia orangnya seperti tadi, seperti ayam yang tidak ada kepalanya ini, saya merasa akan ada perubahan buat orang ini. Let's clarify Wheel of Fortune. Four of Pentacles in reverse. Oke. Saya merasa juga orang ini kalau dulu dia selalu saya, pokoknya saya diutamakan. Kebahagiaan saya yang utama. Seperti itu. Orang ini perubahan yang akan terjadi, orang ini akan lebih terbuka. Kalau dulu dia orangnya pelit, dia akan tambah, dia tidak pelit lagi seperti itu. Walaupun belum mungkin 100%, tapi di sini akan ada perubahan di dalam dirinya orang itu. Terutama kalau tentang keuangan, kalau seperti tadi, dia selalu kalian yang bayarin. Sepertinya dia ingin membayar buat kalian, membayar kebaikannya kalian. Let's clarify Four of Pentacles in reverse. Dan juga kalau dulu dia orangnya tertutup, dia akan tambah terbuka. Jadi perubahan ini positif. Let's clarify Four of Pentacles in reverse. Knight of Pentacles. Oke. Dan juga di sini kalau masalah keuangan seperti tadi, kalian yang selalu membantu dia secara keuangan, dia akan merubah dirinya dia. Oke. Tapi di sini perubahan ini dia terjadi bertahap. Dia tidak akan langsung menjadi orang yang pintar menyimpan uang atau
pintar menyisihkan gajinya dia. Mungkin kalau dulu misalnya contoh dia dapat gaji 1 juta dalam 1 bulan. Dulu dia selalu menghabiskan uangnya itu, terus kalian yang dimintain uang sama dia. Di sini saya merasa dia mungkin akan mulai menabung 50.000 walaupun dia bisa menyimpan 200.000, tapi orang ini dia tidak bisa langsung melonjak seperti itu. Dia perlu tahapan. Terutama di dalam finansialnya dia untuk belajar menabung. Orang ini akan belajar menabung secara sedikit demi sedikit. Let's clarify Knight of Pentacle. Let's clarify Knight of Pentacle. Thank you. Six of Wands in reverse. Oke, kenapa orang ini sangat susah untuk menjadi orang yang sukses? Karena dia sendiri yang kurang percaya bahwa dia bisa menggapai kesuksesan itu. Mungkin orang ini dia dapat gaji yang kecil. Saya merasa kalian kolektif yang mendapat gaji yang lebih besar. Oke. Jadi yang membuat dia di sini belum mendapatkan kesuksesan itu karena energinya dia sendiri. Dia menutup diri, dia yang bilang, tidak mungkin saya bisa menjadi orang yang sukses karena gaji saya pas-pasan. Seperti itu. Dalam artian orang ini perlu merubah pikirannya dia. Dia perlu bilang, oh ya walaupun saya dapat gaji, mungkin juga orang ini kurang sabaran. Dia ingin kaya mendadak seperti itu, atau orangnya ingin kaya dalam jangka waktu yang dekat. Dia tidak bisa, yang penting saya bisa menabung walaupun sedikit demi sedikit. Dia orangnya bukan seperti itu. Jadi seperti tadi orangnya dobrak sana, dobrak sini. Oh, saya mau beli ini, saya mau beli itu, seperti itu. Karena dia kurang percaya kalau dia bisa sukses, dia bisa menabung. Let's clarify Six of Wands in reverse. Oke, kita akan ambil kartu ini. Two of Cups in reverse, Page of Swords, dan Ten of Pentacles. Oke. Jadi di sini dia merasa kenapa juga kalau dia orangnya kurang setia. Ketahuilah karena di sini ada sangkut pautnya tentang keuangannya dia. Karena Ten of Pentacles kalau dia berdiri seperti ini orangnya sudah dapat banyak kesuksesan karena dia merasa kurang sukses yang membuat orang ini mungkin dia malu melihat dirinya dia kurang sukses. Dia malu merasa dia belum bisa menjadi orang yang terbaik buat kalian. Oke? Hal itulah yang membuat orang ini tertutup dan juga kurang percaya diri. Biasanya kalau orang yang kurang percaya diri, hal itulah yang membuat orang itu biasanya melakukan hal-hal yang negatif. Karena dia sudah yakin, tidak mungkin istri saya mencintai saya dengan tulus karena saya kurang sukses dan istri saya sudah sukses. Atau suami saya sudah sukses dan saya kurang sukses. Tidak mungkin suami saya benar-benar mencintai saya. Seperti itu. Jadi dia perlu mempercayakan dirinya dia atau mempercayai dirinya dia. Percaya bahwa dia bisa berubah, bahwa dia bisa mendapatkan kesuksesan itu walaupun secara berlahan-lahan. Jadi kolektif kalau ini misalnya kisahnya kalian berhubungan dengan orang yang kurang sukses dan dia sering hura-hura, mungkin kalian bilang ke dia, saya tahu saya mendapatkan gaji yang lebih banyak dari kamu dan saya akan sangat menghargai kalau kamu masih bisa menabung uangnya kamu walaupun tidak sebanyak apa yang saya bisa tabung, tapi setidaknya suatu hari nanti kamu akan merasa bangga bisa melihat hasil dari jerih payahnya kamu sendiri. Walaupun sedikit demi sedikit, dan saya akan selalu
mendukung kamu dari sini. Dimanapun kalian, misalnya kalian kerja di Hong Kong atau kalian kerja di Taiwan, kerja di Jepang, dimanapun kalian bekerja di sini di luar negeri mungkin, jadi gajinya kalian lebih tinggi dan suaminya kalian mungkin di rumah atau istrinya kalian di rumah mendapatkan gaji pas-pasan. Oke, jadi bilang ke dia bahwa kalian akan selalu mencintai dia, walaupun dia tidak bisa menabung sebanyak kalian, walaupun gajinya dia lebih sedikit dari kalian, tapi dengan cara menyimpan sedikit demi sedikit itulah yang membuat kalian yakin bahwa dia juga menginginkan untuk mempertahankan hubungan ini. Mungkin kalian bisa bilang ke orang itu. Oke? Let's clarify Queen of Wands in reverse. Let's clarify Queen of Wands in reverse. Ada Two of Pentacles. Oke. Jadi saat ini sepertinya kalian bingung apakah hubungan ini mesti dipertahankan atau tidak. Tapi kalian juga khawatir mungkin meninggalkan anak kecilnya kalian di sini, anaknya kalian. Kalau kalian sudah punya anak. Oke. Let's clarify Two of Pentacles. Sepertinya kalian masih ragu sama orang ini. The Emperor. Oke. Mungkin kalian berhubungan dengan Aries. Let's clarify the Emperor. Atau dia seorang bapak, jadi seperti tadi kalian sudah punya anak mungkin di sini. Dan kalian mesti pergi meninggalkan anaknya kalian demi finansialnya kalian, demi keuangan kalian. Oke. Seven of Pentacles in reverse dan King. Oke. Saya merasa di sini kolektif kalian mungkin berhubungan dengan orang baru karena kalian merasa pasangannya kalian kurang sukses secara finansial. Kalian merasa hanya kalian yang berusaha untuk mendukung keluarga ini. Maka dari itulah kalian mesti meninggalkan seorang anak di sini. Tapi karena dari awal ada kartu The Hermit, yang kartu The Hermit di sini menyatakan bahwa kalian lagi berpikir saat ini, kalian lagi mendalami apakah meninggalkan anak saya ini dan memilih orang baru ini merupakan hal yang terbaik buat saya. Seperti itu. Saya merasa kalian masih peduli sama pasangannya kalian ini. Hanya saja karena dia orangnya tidak bisa menabung, atau karena dia selalu minta, maka dari itulah kolektif di sini mungkin bertemu dengan orang baru yang lebih dewasa atau orang yang lebih sukses dari pasangannya kalian. Hal itu yang membuat kolektif di sini menyerah. Karena ada orang yang lebih baik dari suaminya kalian, tapi kalian mungkin khawatir karena anaknya kalian. Oke, kalau ini kisah dari kolektif, bagaimanakah karena kalian bingung saat ini atau kalian takut salah pilih? Mari kita lihat bagaimanakah perasaan orang baru ini. Bagaimanakah perasaan orang baru ini terhadap kolektif? Queen of Cups in reverse. Okay. Let's clarify Queen of Six of Pentacles. Can I get one more card? Perasaan orang baru ini terhadap kolektif. Wow, sorry.
Knight of Wands, oke. Perasaan orang baru. Saya merasa sifat dari orang baru ini, dia mungkin orangnya sangat mudah untuk dimanipulasi, karena dia memiliki sifat sedikit suka dibangga-banggakan, seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya berhubungan dengan orang baru ini, terutama kalau kalian masih ada rasa ragu atau rasa bingung, terus kalian berhubungan dengan orang baru ini karena kalian bisa memanipulasi orang baru ini, mungkin orang baru ini lebih sukses. Jadi kalian menggunakan orang baru ini untuk mengambil kesuksesannya dia buat kepentingan kalian sendiri. Pikirkan kembali. Karena dari awal juga diingatkan di sini kolektif disuruh untuk mendalami dirinya kalian. Karena karma ini dia selalu berputar. Walaupun kalian misalnya bisa mengambil uang dari orang baru ini demi keluarganya kalian atau demi mempertahankan, karena saya melihat kalian masih sayang sama suaminya kalian, walaupun atau istrinya kalian, walaupun dia suka hura-hura, walaupun dia selalu menghabiskan uangnya kalian, karena mungkin faktor anak yang membuat kalian di sini belum bisa melepaskan diri dari keluarga ini. Dan sekarang kalian menggunakan, saya melihat ada orang di sini yang memiliki banyak pasien buat kalian, banyak rasa kasih sayang, banyak rasa peduli sama kalian. Tapi seperti tadi jangan disalahgunakan, karena saya melihat juga orang ini sangat emosional sama kalian atau dia memiliki banyak ketertarikan sama kalian. Jadi jangan menyalahgunakan kebaikan orang lain agar kalian suatu hari nanti uangnya kalian akan diambil kembali oleh ilahi atau yang kuasa. Oke? Terutama saat ini planet Saturnus dia conjunction sama Jupiter. Bagaimana tingkah lakunya kita, pikirannya kita, perbuatannya kita akan cepat mendapatkan karma itu. Mungkin kalian tidak akan perlu menunggu setahun 2 tahun, uangnya kalian tiba-tiba habis, atau suaminya kalian tetap main judi, tetap hura-hura. Jadi kalian akan semakin menumpuk dosanya kalian. Oke? Kalau kalian belum pasti atau kalian merasa masih sayang sama suaminya kalian, lebih baik mendekatkan diri dengan yang kuasa atau dengan ilahi, atau lepaskan diri kalian dari situasi ini, atau mungkin kurangi uang jajan buat pasangan kalian. Saya merasa kalian mungkin kerja di luar negeri di sini, dan pasangan kalian tinggal di Indonesia, dan dia yang menjaga anaknya kalian, dan dia suka hura-hura, dia tidak bisa menabung. Oke? Karena kalian mungkin punya anak kecil yang membuat kolektif di sini ingin mempertahankan hubungan ini. Let's clarify Knight of Wands. Jadi kasihan orang ini, karena saya melihat orang ini sangat peduli dan dia mudah dibohongi, seperti itu, mudah dimanipulasi. Page of Cups. Oke, jadi seperti tadi saya sudah bilang bahwa orang ini punya perasaan buat kolektif, dia sayang sama kalian. Let's clarify Page of Cups. Temperance. Temperance di sini merupakan divine timing, dalam artian ilahi mengawasi kalian. Mungkin sudah waktunya juga di sini, kalau kolektif kalian ada mungkin perasaan sedikit buat orang ini, dan dia memiliki perasaan yang lebih banyak buat kolektif. Dalam artian di sini kalian disuruh untuk lebih patient saat ini, bersabar, tunggu dulu, jangan memberikan harapan palsu itu, dan jangan juga mengambil kalau misalnya dia yang memberikan, misalnya dia mengerti, apalagi kalau kalian sudah jujur bilang, oh saya sudah menikah, saya sudah punya anak, dan suami saya seperti ini, atau istri saya seperti ini, tapi saya khawatir melepaskan diri karena saya takut kehilangan anak saya.
Kalau dia yang bilang, oh ya saya ingin membantu kamu, seperti itu, bukan kalian yang memanipulasi orang ini untuk mendapatkan uangnya dia, terimalah uang itu. Tapi kalau kalian yang misalnya dengan sengaja memanipulasi, kalian sudah tahu sendiri di sini dalam hatinya kalian, apakah kalian benar-benar tulus mencintai orang ini, atau kalian ingin memanipulasi orang ini demi keuntungannya kalian. Jadi pikirkan lagi, karena kalian diawasi oleh yang kuasa. Oke? Agar seperti tadi karmanya tidak kalian dapatkan. Ataukah di sini kalau kalian memang benar-benar punya perasaan buat orang baru ini, tapi saya melihat kalian belum bisa memberikan banyak perasaan kalian buat dia. Dalam artian saat ini kalian disuruh untuk lebih patient, lebih bersabar. Jadi lakukan hubungan ini secara berlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Karena divine timing atau waktu ilahi sangat berperan penting di dalam hubungan ini. Let's clarify the temperance. Let's clarify the temperance. Four of Swords in reverse. Oke. Jadi kalian perlu melakukan pengobatan diri atau penyembuhan diri terlebih dahulu. Agar kalian tidak membangun suatu hubungan kalau kalian masih sakit atau kalau kalian masih memiliki trauma dan kalian berhubungan dengan orang baru, otomatis hubungan kalian tidak akan sehat karena energi lama masih kalian bawa. Oke? Three of Swords in reverse. Four of Swords. Jadi Three of Swords merupakan orang yang sakit hati seperti ini. Karena kartunya terbalik, maka dari itulah kalian disuruh untuk bersabar saat ini. Tunggu dulu. Jangan langsung seimbangkan dirinya kalian terlebih dahulu, atau lakukan healing ini terlebih dahulu. Maafkan siapapun yang menyakiti kalian. Oke? Jadi jangan tergesa-gesa. Oke. Hati saya terpanggil. Mari kita lihat bagaimanakah energi orang lamanya kalian. Ini energi orang baru. Bagaimanakah energi orang lamanya kalian? Apakah ini suami atau istrinya kalian? Energi suami atau istri kolektif. Thank you. Five of Pentacles. Jadi dia menyesal di sini. Dia menyesal dengan segala perbuatannya dia. Dia menyesal dengan dirinya dia sendiri. Dia menyesal dengan kekurangannya dia, terutama di dalam finansial. Dia menyesal kenapa saya tidak bisa membawa uang atau memiliki pemasukan sebanyak istrinya saya atau sebanyak suaminya saya, seperti itu. Atau juga di sini saya merasa dia menyesal sudah berhura-hura atau membuang-buang uang di sini. Let's clarify Five of Pentacles. Apakah orang ini akan berubah? Kalau dia suka hura-hura, apakah dia akan berubah di sini? Apakah penyesalan ini benar-benar tulus? Let's clarify Five of Pentacles. Apakah penyesalan ini benar-benar tulus? Page of Wands. Oh, let's clarify Page of Wands. Masih sedikit egois. Oke. Jadi dia menyesal mungkin karena dia malu. Four of Wands. Ya. Jadi dia juga di sini mungkin ingin mempertahankan, dia ada keinginan untuk mempertahankan hubungan ini atau pernikahan ini. Karena Four of Wands merupakan kartu pernikahan. Jadi dia ingin fokus dengan pernikahan ini. Atau dia ingin memperbaiki hubungan ini. Let's clarify Four of Wands. Apakah dia benar-benar ingin mempertahankan hubungan ini atau memperbaiki situasi ini? Let's clarify Four of Wands. Thank you. The Moon in reverse.
Jadi kartu The Moon in Reverse di sini dia negatif, menyatakan bahwa oke, ini bukan berita yang bagus, tapi karena kartu inilah yang keluar, dia berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, tapi dia juga memiliki sifat atau kebiasaan di mana mungkin dia masih suka minum dan ada motif negatif di sini. Oke. Demi keuntungannya dia seperti itu. Jadi dia mencoba untuk dia menyesal dengan kekurangannya dia. Dia tahu dengan kesalahannya dia. Hanya saja di sini motif dari orang ini ingin mempertahankan hubungan ini karena demi kebaikannya dia atau demi keuntungannya dia. Oke. Kalau The Moon dia terbalik seperti ini dalam artian orang ini dia ingin menyeimbangkan situasi ini. Kalau kalian memberi, dia juga ingin memberi. Atau dia ingin memperbaiki dirinya dia. Tapi karena kartunya terbalik, dia menyesal seperti tadi. Hanya saja penyesalan ini belum memotivasi orang ini untuk berubah. Dia hanya menyesal tapi dia tetap melakukan hal yang sama. Let's clarify The Moon in reverse, Ace of Pentacles. Jadi ada juga situasi baru mungkin di sini. Apakah kalian yang punya situasi baru di sini, di mana situasi baru ini jauh lebih positif daripada situasi lama? Oke, let's clarify Ace of Pentacles. Atau juga dia mungkin punya situasi baru, pekerjaan baru mungkin. The Fool, oke. Siapapun yang punya situasi baru, saya rasa kalian di sini karena tadi saya sudah membicarakan bahwa kalian punya dua king. Jadi saya juga merasa mungkin dia tahu kalian punya pasangan baru dan dia tidak menginginkan kalian untuk memulai situasi baru karena kartu The Fool in reverse. Kalau dia tahu kalian punya situasi baru, dia tidak menginginkan kalian punya, dia tidak mau kehilangan kalian dengan orang baru ini. Oke. Let's clarify The Fool in reverse. Jadi dia orangnya egois mungkin. Dia tidak mau melihat kalian bahagia, tapi dia juga sendiri belum bisa membahagiakan kalian. The World in reverse. Oke. Jadi seperti tadi, saya juga merasa di sini dia tidak suka jarak yang ada saat ini. Mungkin dia menginginkan kalian untuk balik ke rumah. Karena dia tahu mungkin ada orang, kalau misalnya kalian tinggal di Hong Kong, dia mungkin tahu kalian punya pasangan baru di Hong Kong. Dia tidak suka kalian tinggal di sana. Dia ingin kalian balik ke Indonesia. Dia tidak suka jarak yang ada. Tapi dia juga belum bisa berubah. Dan dia juga tidak menginginkan kalian bahagia dengan orang lain. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang terbaik buat kolektif di sini. Ini buat kolektif yang memiliki situasi ini. Hal apakah jalan yang terbaik buat kolektif? Jalan yang terbaik buat kolektif dengan hubungan ini. Karena tadi saya melihat kalian masih bingung. Kalian masih ragu. Jalan yang terbaik buat kolektif yang berada dalam situasi ini. The Chariot. Saya merasa kalian disuruh untuk melepaskan hal lama. Hal yang sudah berlalu, kalian disuruh untuk melepaskan hal itu dan fokus dengan kedepannya. Fokus dengan kesuksesannya kalian. Apapun di sini menurut kalian, misalnya kalian ingin membangun rumah sendiri, fokuskan energi kalian buat hal itu. Atau kalau kalian ingin bersatu dengan orang baru,
fokuskan diri kalian dengan orang baru dan jangan khawatir di sini, walaupun karena ini yang saya juga tidak suka kalau bukan maksud saya menjelekkan Indonesia. Di US kalau kita pisah, seorang ibu yang membawa anaknya sampai anaknya dia berumur di atas 16 tahun. Dan setelah itu kalau anaknya ingin, saya ingin balik ke bapak, dia bisa juga balik ke bapaknya dia. Tapi kalau di Indonesia, seorang bapak yang memiliki hak untuk mengambil anak ini. Bayangkan kalau kalian pisah, misalnya anak kalian umur 6 bulan, dia masih perlu menyusui, dia masih perlu menyusui seperti masih minum susu seperti itu dari seorang ibu. Dan tradisinya kita seorang bapak yang mengambil hak untuk menjaga anaknya kita. Memang bapaknya kita bisa menyusui. Itu yang saya kurang mengerti peraturan di Indonesia. Bukan maksud saya menghina di sini, hanya saja kalau kita pikirkan secara logika, kenapa kita memisahkan anak kecil ini dan memberikan anak kecil ini kepada bapaknya kita, sedangkan bapaknya kita tidak bisa menyusui. Right? Dan juga yang memiliki emosional ini adalah seorang feminin, seorang ibu yang memiliki perasaan. Seorang bapak biasanya selalu menggunakan logika. Okay, let's clarify the chariot. Let's clarify the chariot. Jadi kalian disuruh untuk fokus dengan kedepannya. 3 of Wands. Tapi tunggu dulu juga. Kalau kalian ingin mengambil suatu keputusan di sini, buat strategi secara matang. Mungkin kolektif kalian bisa, misalnya suami kalian yang menjaga anaknya kalian di Indonesia. Kalau dulu kalian selalu mengirimkan uang itu ke suaminya kalian, mungkin kolektif bisa misalnya menyuruh saudara kalian yang mengurus anaknya kalian. Jadi simpan uang, lebih banyak menyimpan uang daripada mengirimkan uang ini ke Indonesia buat pasangannya kalian. Oke? Buat strategi dulu di sini. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Saya akan tutup kartu ini. Mari kita lihat bagaimanakah kira-kira kelanjutan dari hubungan kalian kalau kalian memilih orang baru ini. Bagaimana kira-kira kelanjutan hubungan dengan orang baru ini? Kelanjutan dengan orang baru buat kolektif. The Tower in reverse. Oke. Saya merasa orang baru ini akan membantu kalian di dalam healing atau di dalam penyembuhan diri atau memperbaiki kehidupannya kalian. Kalau saat ini hatinya kalian hancur atau tersakiti, orang ini akan membantu kalian di dalam melepaskan rasa kesakitan itu. 3 of Cups in reverse. Oke. Terutama kalau kalian bingung apakah memilih orang baru atau orang lama, sepertinya orang baru ini akan membantu atau memberikan situasi yang positif. Let's clarify 3 of Cups. 10 of Wands. Yep. Jadi beban ini akan kalian lepaskan. Orang ini akan membantu kalian di dalam melepaskan beban itu. Knight of Swords in reverse. Tapi juga di sini jangan tergesa-gesa. Apakah dengan orang baru ataukah melepaskan diri dengan orang lama? Buat strategi dulu. Pastikan apa yang terpenting buat kolektif saat ini. Strength, oke. 2 of Wands dan oke. Di sini seperti tadi
Saya merasa orang baru ini dia ingin hubungan yang jangka panjang karena Ace of Wands merupakan orang yang ingin hubungan yang jangka panjang. Tapi karena adanya Two of Wands juga di sini dan The Strength, kalian perlu menguatkan diri kalian terlebih dahulu. Jadi apakah menguatkan secara finansial? Maksudnya di sini walaupun pasangan baru kalian dia sudah mapan, tapi kalian juga disuruh untuk menjadi orang yang mapan juga. Jadi jangan menggantungkan diri kalian atau jangan memilih orang baru ini karena kalian berpikir dia sudah mapan. Tapi pilihlah orang baru ini karena kalian benar-benar mencintai orang baru. Karena saya melihat tadi kalian belum bisa mencintai orang baru ini atau kalian belum bisa membuka hatinya kalian 100% buat orang baru ini. Tapi karena dia mungkin sering membantu kalian atau dia sering memberikan kalian atau karena dia sudah sukses yang membuat kalian mungkin ingin terbuka dengan orang baru ini. Oke, jadi kalian disuruh untuk sebelum kalian bisa mendapatkan kesuksesan ini atau kebahagiaan untuk jangka panjang, kalian perlu menguatkan diri kalian juga. Kuatkan fondasi kalian, apakah ini secara finansial, secara emosional, mungkin kalian perlu healing, memaafkan orang lama, melepaskan situasi lama, seperti itu. Dan setelah kalian bisa melakukan hal itulah, ilahi akan memberikan kesuksesan atau hubungan yang serius untuk jangka panjang. Oke? Mari kita lihat hal apakah yang perlu kolektif fokuskan untuk saat ini. Kita sudah melihat tadi disuruh untuk fokus dengan masa depannya kalian. Tapi kita akan mendalami kembali lewat kartu ini. Hal yang perlu kolektif fokuskan untuk saat ini. Happiness. Jadi bersatulah dengan orang-orang atau situasi yang membawa kebahagiaan buat kalian. Belajarlah untuk tersenyum, belajar untuk bahagia, seperti itu. Bukan bahagia yang berpura-pura, tapi benar-benar bahagia dari dalam dirinya kalian. Apa yang membuat kalian bahagia? Oke? Flow. Dan juga ikuti arus yang ada. Kalau kalian belum bisa melepaskan diri dari situasi lama, belajarlah untuk, oke, saya akan mencari jalan keluar buat hubungan ini. Dan saya akan cobalah untuk mengikuti arus yang ada. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau belum bisa, mungkin tunggu. Kalau suaminya kalian, saya tidak mau menceraikan kamu. Seperti itu. Tunggu dulu. Jadi jangan, pokoknya kamu harus menceraikan saya. Saya sudah tidak peduli. Saya sudah tidak peduli. Seperti itu. Jangan melakukan hal itu. Tapi agar kalian juga tidak menyakiti perasaannya dia, jadi bilang ke dia, oke, kalau kamu tidak mau cerai, saya ingin melihat kalau kamu bisa berubah, saya akan memberikan kamu waktu 1 tahun. Kalau kamu belum bisa berubah, jadi kita sepertinya perlu mengambil jalan masing-masing. Seperti itu. Jangan dipaksakan, bilang, pokoknya kamu harus menceraikan saya, pokoknya kamu harus, anak ini pokoknya harus jadi milik saya, seperti itu. Jangan melakukan hal itu, agar kalian tidak menyakiti perasaannya dia. Nanti kalian juga kena karmanya. Oke? Trust. Dan juga untuk saat ini kalian disuruh untuk mempercayakan hubungan ini kepada yang kuasa. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat kolektif. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.